Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam di pertemuan keempat ini. Nah, sebelumnya teman-teman, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pentingnya pemahaman Islam yang benar. Kemudian di pertemuan kedua yaitu tentang kesempurnaan Islam atau Sumiyatul Islam. Di pertemuan yang ketiga pada pekan kemarin yaitu tentang Islam sebagai pedoman hidup manusia. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi tentang beribadah dengan benar. Di sini ibadah ini terbagi menjadi dua, yaitu pembahasan terkait pengertian dan jenis ibadah. Kemudian ada syarat diterimanya ibadah, dan yang terakhir pembahasan tentang alasan perlunya ibadah. Ibadah di sini berasal dari perkataan bahasa Arab yang mempunyai arti ketaatan, penghambaan, dan persembahan atau pengagungan. Sedangkan menurut terminologi, ibadah itu mempunyai arti yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jenis-jenis ibadah terbagi menjadi yang pertama i'tiqadiyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga amaliyah, yang keempat adalah mahdhah dan ghairu mahdhah, yang kelima fardiyah dan jamaiyah. Nah, yang pertama ibadah i'tiqadiyah atau keyakinan atau kepercayaan. Yang pertama yaitu berkeyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini ada di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Kemudian yang kedua, cinta kepada Allah, itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang ketiga, takut kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum min azabi rabbihim musfikun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Yang artinya, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang yang merasa aman dari kedatangannya. Kemudian yang keempat yaitu inabah atau kembali kepada Allah. Ini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 54. Dan yang kelima yaitu tawakal dan meminta pertolongan kepada Allah. Ini ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 dan At-Taghabun ayat 13. Yang kedua terkait ibadah qauliyah atau lisan. Yang pertama yaitu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada di muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, zikir kepada Allah dengan tasbih dan istighfar. Ini ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Dan yang ketiga itu bersumpah dengan nama Allah, itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ibadah qauliyah yang keempat yaitu berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Ini di Al-Ghafur ayat 60. Yang kelima
yaitu dakwah kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di Quran surat Al-Fussilat ayat 33 dan di Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, ibadah yang ketiga, jenis ibadah yang ketiga itu ibadah amaliyah atau amal perbuatan. Misalnya untuk perintah mendirikan sholat itu ada di surat Al-Quran ayat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian perintah kita dalam menunaikan zakat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 110. Kemudian tentang puasa Ramadan ayat 183 di dalam Quran surat Al-Baqarah. Kemudian perintah haji ke Baitullah bagi mampu itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian juga berhukum dengan hukum Allah itu ada di surat Yusuf ayat 40. Perintah jihad, berjihad di jalan Allah itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 dan Quran surat Al-Imran ayat 142. Kemudian juga bernazar untuk Allah di Quran surat Al-Insan ayat 7. Kemudian juga perintah tawaf di Baitullah Quran surat Al-Hajj ayat 29. Jenis ibadah yang keempat yaitu adalah maqdoh dan ghairu maqdoh. Nah, ibadah maqdoh ini adalah segala jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang keseluruhan tata caranya itu sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu sebagai pembuat syariat. Nah, manusia tidak berhak mencipta ibadah jenis ini, misalnya sholat, kemudian puasa, zakat, akikah dan kurban. Nah, ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang dimana seluruh tata caranya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tentang ibadah ghairu maqdoh, yaitu segala jenis peribadatan kepada Allah dalam pengertian yang luas, seperti soal dalam pentadbiran negara, tentang ekonomi, kemudian ibadah dalam pendidikan, ketentaraan, sosial, perlembagaan dan perundangan luar negara. Baik itu juga di hubungan luar, kebudayaan, undang-undang terkait jenazah, pelancongan dan teknologi dan sebagainya. Ini jenis ibadah yang keempat yaitu maqdoh dan ghairu maqdoh. Jenis ibadah yang kelima yaitu ada fardiyah dan jamaiyah. Nah, jenis ibadah yang fardiyah ini adalah amalan ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakannya, seperti perintah kita untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian untuk ibadah jamaiyah ini adalah ibadah yang diwajibkan ke atas seluruh umat sebagai kewajiban bersama. Sebagai contoh adalah pelaksanaan hukum hudud, hukum kisos dan lainnya. Misalnya dalam hukum kisos itu orang yang mencuri ya berarti dia akan dipotong tangannya, seperti itu. Kemudian yang kedua membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Nah, ibadah ini disyaratkan itu harus benar, yaitu dengan mematuhi atau memenuhi dengan syarat-syarat yang ada di sini. Syarat yang pertama, ibadah itu harus ikhlas karena Allah semata. Maksudnya adalah bebas dari syirik besar dan kecil. Nah, ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena setiap apa yang kita lakukan itu dalam kita beribadah kepada Allah harus ikhlas dalam menjalankannya hanya untuk Allah semata dan jauh juga dari syirik kepadanya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu harus ittiba, itu sesuai dengan tuntunan atau pedoman yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita itu dituntut wajib taat kepada Rasul, kemudian juga mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diadakan setelah Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya itu wafat. Nah, yang ketiga kita itu membahas tentang alasan perlunya ibadah berdasarkan Quran yang ada di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku,
maka sudah jelas dari perintah yang Allah sampaikan melalui Al-Quran bahwa kita itu diciptakan sebagai manusia itu khusus untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka terdapat alasan perlunya ibadah. Yang pertama, kita sebagai manusia itu memang diciptakan untuk beribadah sebagaimana yang ada di dalam Quran Az-Zariyat ayat 56. Kemudian juga yang kedua, ibadah itu adalah sebagai tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah. Nah, ini ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Nah, di sini sudah jelas di dalam Quran surat Ibrahim ini ibadah itu sebagai tanda syukur kita, sehingga kita diharuskan untuk beribadah. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbukum min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum washhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakannya. Sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang keempat yaitu ibadah merupakan tugas yang harus ditanamkan oleh seorang Rasul kepada umatnya. Nah, ini ada di Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bahariyatikum tafrahun. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Yang kelima, yaitu Allah satu-satunya yang tepat untuk disembah karena Maha Kuasa. Ini ada di Quran surat At-Tolak ayat 17. Kemudian yang keenam yaitu adanya azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mengabdi kepadanya. Ini ada di Quran surat Al-An'am ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari besar, hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. Nah, itulah teman-teman semua pembahasan tentang beribadah yang benar. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sudah diberikan akal dan pikiran,
sudah sepatutnya untuk bisa menikmati rasa syukur kita itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan yang benar. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.